Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mira Permatasari SAPMA, salah satu dosen pada program studi Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, Sistem Administrasi Negara dengan metode pembelajaran gabungan, yaitu berbasis proyek atau mini riset dan studi kasus analisis kebijakan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Untuk selanjutnya, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara adalah fondasi penting dalam studi administrasi publik. Secara umum, mata kuliah ini membahas keseluruhan struktur, proses, fungsi, dan perilaku dari institusi-institusi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik di suatu negara. Ini bukan sekadar tentang birokrasi, tapi lebih luas lagi mencakup bagaimana negara diatur, bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan, serta bagaimana pelayanan publik diselenggarakan. Setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep fundamental, yaitu menguasai dan menjelaskan secara komprehensif konsep dasar, teori, dan paradigma sistem administrasi negara, termasuk sejarah perkembangannya, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi pemerintahan, mengidentifikasi dan menjelaskan struktur organisasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah, serta mahasiswa harus bisa memahami fungsi-fungsi administrasi negara dari mulai perumusan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai hukum dan etika administrasi. Bagaimana mahasiswa bisa memahami prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara dan etika birokrasi. Hal ini dalam bagaimana sebagai landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Kemudian, mahasiswa mampu memahami isu kontemporer, menjelaskan dan mengidentifikasi isu-isu kontemporer dalam administrasi negara, seperti reformasi birokrasi, otonomi daerah, e-government, pelayanan publik, dan tantangan akuntabilitas serta korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan wawasan Nusantara, mengaitkan dan menjelaskan implikasi wawasan Nusantara sebagai landasan filosofis dan geopolitik terhadap pembentukan dan operasionalisasi sistem administrasi negara yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi inovasi pelayanan publik yang telah dan sedang berkembang di Indonesia. Misalnya PTSP, digitalisasi layanan, serta mengusulkan potensi perbaikan untuk masa mendatang. Selanjutnya, materi pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara ini akan disampaikan dalam satu semester dan terdiri dari 14 sesi. Materi-materi yang akan disampaikan diantaranya adalah yang pertama tentang konsep sistem administrasi negara, kemudian perkembangan sistem administrasi negara di Indonesia, selanjutnya ekologi administrasi negara Indonesia, lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Kemudian lembaga pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian dan LPNK, lembaga pemerintah daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan desentralisasi di Indonesia, kebijakan otonomi daerah di Indonesia, reformasi administrasi negara atau publik, wawasan Nusantara, reformasi pelayanan publik dan birokrasi, good governance, dan yang terakhir adalah keberhasilan reformasi administrasi pemerintah di Indonesia. Lalu, untuk mencapai tujuan pembelajaran lulusan atau CPL tersebut, proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara di Institut STIAMI telah dirancang dengan metode hybrid,
di mana metode hybrid ini sering juga disebut sebagai metode pembelajaran campuran blended learning, yang telah mengintegrasikan pengalaman belajar tatap muka atau luring di kelas dengan pengalaman belajar daring atau online melalui meeting Zoom. Pembelajaran metode daring ini biasanya dilakukan dengan pemanfaatan teknologi seperti Learning Management System atau LMS, video konferensi, Zoom atau Google Meet, kemudian forum diskusi online melalui sistem Single Sign-On atau SSO yang sudah berjalan di Institut Xiaomi, kemudian kuis interaktif yang saya gunakan seperti Mentimeter, Quizizz, Kahoot, dan EducaPlay atau WordWall sebagai alat evaluasi formatif dan bisa membangun suasana kelas yang lebih seru dan menyenangkan. Sedangkan metode luring dilakukan secara tatap muka di kelas yang memungkinkan interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen. Untuk presensi kehadiran mahasiswa dan dosen, di Institut Xiaomi telah berjalan dan menggunakan sistem Single Sign-On atau SSO, di mana dosen diwajibkan untuk mengunggah materi sebelum perkuliahan dimulai, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh materi yang sudah diupload oleh dosen pada sistem Single Sign-On atau SSO sebagai bukti kehadiran atau presensi mahasiswa. Kemudian, partisipasi aktif mahasiswa menjadi kunci keberhasilan juga dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam perkuliahan sistem administrasi negara ini diterapkan juga pendekatan yang berbeda dan lebih dinamis, yaitu dengan menggunakan diskusi interaktif dan forum analisis kasus, kemudian penugasan individu dan proyek kelompok berbasis masalah, kemudian ada kuis dinamis dan umpan balik berkelanjutan. Tujuan utama dari metode pembelajaran aktif ini adalah sebenarnya untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menghafal sekedar teori, tetapi mampu menganalisis, kemudian berpikir kritis, dan memecahkan masalah yang relevan dengan administrasi publik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, terkait bobot penilaian evaluasi hasil pembelajaran adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, presensi kehadiran mahasiswa 10%, kemudian perilaku 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan yang terakhir adalah UAS 35%. Dan dalam penyampaian materi pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara ini, saya menggunakan metode ceramah dengan memaparkan konsep-konsep dasar dan perkembangan isu-isu terkini yang relevan yang ada di Indonesia. Selain itu, untuk mengasah kemampuan analisis dan komunikasi mahasiswa secara langsung, saya menggunakan metode diskusi interaktif dan forum analisis. Misalnya, berita terkini terkait pelayanan publik, kemudian kebijakan pemerintah, atau bahkan pengalaman mahasiswa sendiri yang berada di instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hal ini sangat efektif untuk diterapkan. Karena apa? Ini bisa mendorong mahasiswa untuk berpendapat, menyanggah, dan mempertahankan argumen berdasarkan teori yang telah dipelajari selama pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Kemudian selanjutnya, untuk mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa secara konkret, di sini saya menggunakan proyek kelompok berbasis masalah atau problem-based project, di mana mahasiswa nanti akan terlibat dalam proyek kelompok berbasis masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pola bekerja sama dan membentuk kelompok belajar atau tim untuk mengidentifikasi dari mulai akar masalah, mencari data relevan, merumuskan solusi inovatif, sampai membuat rekomendasi kebijakan. Proyek ini akan melibatkan riset mandiri, diskusi intensif, dan kelompok. Dan nanti pada akhirnya hasil tersebut akan dipresentasikan di kelas dan ini akan melatih kemampuan kolaborasi, riset, dan presentasi mahasiswa. Sebagai seorang dosen, saya percaya bahwa proses belajar mengajar harus lebih dari sekedar transfer ilmu, terutama pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara, yang merupakan jantung tata kelola pemerintahan. Kita dihadapkan pada dinamika birokrasi, tantangan kebijakan, dan tuntutan pelayanan publik yang harus terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pengajaran saya sudah didesain untuk mengkolaborasikan berbagai inovasi pembelajaran. Selain menyediakan slide PowerPoint atau PPT dalam penyampaian materi pada kuliah Sistem Administrasi Negara, saya juga menyampaikan literasi dari buku-buku yang relevan dan berkaitan pada mata kuliah ini. Tujuannya sangat jelas, untuk menghasilkan lulusan administrasi publik yang tidak hanya cakap teori, tetapi juga berdaya saing tinggi dan siap menghadapi kompleksitas dunia kerja dan siap menjadi agen perubahan yang responsif serta visioner dalam membangun administrasi negara yang lebih baik khususnya untuk negara kita Indonesia.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Administrasi Negara untuk mahasiswa program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Yang terakhir adalah berikut beberapa cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang telah saya lakukan secara luring atau tatap muka di ruang kelas dan daring melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see ya, berapa minggu? Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini yang udah lama banget nggak ketemu satu frame di kelas ya, offline, bisa bermanfaat buat kita semuanya dan berkah. Berdoa, dimulai. Hari ini kita udah masuk ke sesi ke-11 ya. 3 sesi lagi teman-teman, nanti itu akan persiapan UAS. Nah nanti seperti biasa, untuk review perkuliahan kita sampai dengan UAS nanti materinya saya akan kasih berupa kisi-kisi dan evaluasi dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, oke, next. Hari ini kita mau masuk ke sesi 11 dan hari ini kita mau belajar, kemudian diskusi, kemudian nanti ada FGD, Forum Group Discussion, kemudian nanti ada evaluasi pembelajaran di akhir perkuliahan. Nah, yang sekarang ini materinya itu adalah konsepsi geopolitik wawasan Nusantara. Kenapa sih kita penting banget ya sebagai mahasiswa mempelajari tentang konsepsi geopolitik ini, nanti akan kita bahas juga. Nah, pertama untuk yang geopolitik ini tujuan pembelajarannya apa untuk teman-teman? Jadi diharapkan teman-teman setelah menguasai, kemudian memahami, kemudian menganalisis tentang konsepsi geopolitik wawasan Nusantara ini, teman-teman diharapkan bisa secara komprehensif ya, bisa melalui pendekatan persuasif atau kemudian lebih menganalisa lagi, mengevaluasi apa sih tentang konsep dasar geopolitik Indonesia itu ya. Nanti ada yang seru-seru setelah ini, nanti teman-teman akan ini namanya media pembelajaran Mentimeter ya. Mentimeter ini nanti ada Q&A-nya. Kemudian nanti teman-teman ada seperti pertemuan awal, teman-teman ada cloud-nya sendiri ya, akan menjawab apa sih pemahaman teman-teman tentang konsepsi geopolitik ini ya. Sebelum mempelajari ini teman-teman pengertiannya itu apa sih menurut teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang teman-teman silahkan masukkan ke menti.com, kemudian kodenya. Apa satu kata yang menggambarkan pemahaman teman-teman tentang wawasan Nusantara? Pemahaman teman-teman aja tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, wilayah. Bagaimana pemahaman kita tentang wilayah yang ada di Indonesia? Ada perairan, ya, ada daratan, ada udara, kekuasaan di berbagai wilayah. Integrasi, persatuan. Oke, kemudian apa lagi? Negara kepulauan, yes. Oke, berbagai macam suku. Oke, banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau disuruh menggambarkan satu kata tentang wawasan Nusantara, pengetahuan, ya, pengetahuan. Oke, kalau 2 kata, wawasan Nusantara, memahami wilayah, itu juga bisa. Ya, ada lagi? Negara kepulauan, persatuan, beragam, bangsa. Benar banget ya, wilayah, agama, benar. Ya, oke, next. Oke, jadi di wawasan Nusantara ini nanti kita akan mempelajari bagaimana wawasan Nusantara itu dianggap atau paradigmanya sebagai pandangan geografis dan geopolitik. Kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sejarah dari banyaknya pulau, kemudian ratusan suku, banyaknya agama, kemudian apalagi banyaknya bahasa. Oke, kemudian apalagi banyaknya baju adat ya. Nanti ini bisa disatukan oleh siapa? Budaya dan sejarah ya. Makanya perlu kenapa kita harus memahami wawasan Nusantara itu apa aja gitu ya. Kemudian nanti wawasan Nusantara ini menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya hubungan antar negara di ASEAN, kemudian bagaimana hubungan politiknya, kemudian bagaimana hubungan ekonominya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya. Nah, jadi pentingnya wilayah ruang lingkup bangsa ya. Jadi Nusantara ini, Indonesia ini merupakan anugerah Tuhan teman-teman. Kenapa? Karena setiap bangsa, khususnya Indonesia gitu ya, mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya.
Ada berapa suku, ada berapa bahasa, ada berapa agama, ada berapa keindahan yang sudah ada di Indonesia. Kemudian anugerah Tuhan ini harus dipertanggungjawabkan. Caranya gimana? Harus dijaga, ya, dipelihara. Kemudian karena ini merupakan tanggung jawabnya manusia gitu ya. Khususnya tanggung jawab masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, berarti ketika kita sudah dibekali dengan akal budi yang luhur, berarti kita tahu bagaimana caranya harus memelihara yang sudah Tuhan siapkan, berikan untuk kita. Kemudian, konsepsi geopolitik Indonesia ini terkait kepentingan nasional, kekuatan geografis, dan tantangannya yang beragam. Nah, yang paling atas adalah kepentingan nasional. Kenapa? Ya, kepentingan nasional ini terkait keamanan nasional bangsa, ya, keamanan kedaulatan. Karena kalau misalnya kita sendiri di negara kita tuh nggak aman, otomatis untuk memajukan kepentingan ekonomi, untuk memajukan kepentingan politik, untuk memajukan kepentingan budaya, itu nggak bisa. Kitanya sendiri harus aman supaya bisa sejahtera, supaya bisa melangkah untuk apa? Menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Oke, ini adalah perbedaan bangsa dan negara. Kalau bangsa itu apa? Kelompok. Kalau negara? Organisasi. Jadi bangsa ini merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal bersama, ya. Dari mulai berdasarkan keturunan, adat, bahasa, sejarahnya gitu ya, serta memiliki keinginan keras untuk bersatu. Kemudian kalau negara ini organisasi, jadi negara ini atau organisasi ini adalah wadah. Apa itu wadah? Tempat, benar banget ya. Jadi negara ini merupakan organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah. Yang sah itu berarti apa? Diakui oleh negara-negara lain. Kemudian ditaati oleh rakyatnya. Apa yang paling teman-teman anggap penting dalam wawasan Nusantara? Yang paling dianggap penting dalam wawasan Nusantara. Oke, budaya dan sejarah. Apalagi keamanan nasional. Yang paling teman-teman anggap penting dalam wawasan Nusantara. Saya Devala, menurut saya wawasan Nusantara ini mendorong toleransi dan kebersamaan. Jadi mahasiswa ini saling menghargai karena di tengah latar belakang yang berbeda, baik di lingkungan ataupun di luar kampus. Oke, berarti harus menjaga kebersamaan, keutuhan, dan kesatuan. Saya Seni Saputra, mendorong wawasan kebangsaan ini adalah mendorong pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka negara kesatuan, yaitu perlunya integrasi pembangunan nasional dari Sabang sampai Merauke, karena saudara-saudara kita yang terutama di Pulau Papua itu terkendala dengan transportasi. Makanya dalam wawasan kebangsaan ini dari pemerintah pusat perlu namanya dana desa untuk membangun desanya masing-masing untuk melanjutkan transportasi yang memadai. Supaya pembangunannya lebih merata Ya. ke seluruh pelosok Indonesia. Ya. Ya, thank you, Sen. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Kalau menurut saya sih, kalau tadi ngomongin tentang sumbangsi mahasiswa kan, gimana ya? Mungkin kita bisa mulai dari dasarnya kayak mengimplementasikan pendidikan wawasan Nusantara ini dari sekolah dasar, mungkin melalui PKM. Kalau ngomongin sumbangsinya kan, untuk ngasih tahu lah ke murid-murid sejak dini bahwa penting loh untuk jaga kedaulatan Indonesia, kedaulatan laut nih, udara yang maksudnya tidak terlihat sama kita, kan kita di darat nih. Betul. Tidak terlihat kan. Nah, itu juga sebenarnya sangat penting, bukan di darat doang, perbatasan. Begitu. Berarti kurang menjaganya bukan hanya yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat juga Betul. harus dijaga dan Betul juga. diawasi. Betul. Oke, thank you, Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, di sini ada reformasi pelayanan publik khususnya yang ada di Indonesia. Ya, di sini ada definisi reformasi pelayanan publik menurut ahli. Ya, ada berbagai sumber, ada berbagai pendapat atau teori dari para ahli ya, baik itu tentang reformasi pelayanan, tentang reformasi pelayanan publik itu sendiri ya. Di sini ada Sedar Mayanti ya, tahun 2009. Beliau mengatakan reformasi adalah perubahan mendasar menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Fokusnya adalah transformasi sistematik untuk kebaikan
publik. Juga ada definisi berdasarkan Kementerian Pan-RB ya. Jadi reformasi di sini dikatakan reformasi birokrasi merupakan pembaharuan sistem pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan prima. Nah, orientasinya apa? Orientasinya pada peningkatan kualitas layanan. Juga definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di sini dikatakan pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan warga negara. Orientasinya adalah penekanan pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Nah, Bapak Ibu pasti sudah ini ya, nggak asing lagi terkait tentang reformasi pelayanan publik ini ya. Jadi reformasi ini telah menjadi istilah yang sangat penting ya, sangat penting dalam konteks pembangunan negara sejak tahun 1998 gitu. Nah, kemudian perubahan sistem pemerintahan ya, pasca Orde Baru ini juga membawa angin segar bagi transformasi pelayanan publik yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat ya. Kemudian ada inovasi dan pembaharuan dan perbaikan dari pelayanan tersebut. Nah, kemudian bagaimana momentum reformasi ini? Jadi momentum reformasi ini menjadi titik balik ya untuk apa? Untuk melakukan pembenahan mendasar ya pada seluruh aspek tata kelola pemerintahan. Kemudian fokus utamanya adalah baik itu pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ya atau KKN yang telah mengakar ya, sangat mengakar dalam birokrasi Indonesia selama 10 tahun seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi ada fokus ya. Fokus pada perbaikan pelayanan publik ini sendiri Bapak Ibu ya. Jadi perbaikan pelayanan publik ini menjadi salah satu agenda utama reformasi. Karena apa? Karena pelayanan publik ini merupakan titik kontak langsung Bapak Ibu antara pemerintahan antara pemerintah dan warga negara. Ya, jadi kualitas pelayanan publiknya secara langsung juga ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang definisi yang sudah ada di slide tadi ya, jadi definisi reformasi menurut para ahli ini emang banyak sekali selain yang saya sampaikan tadi di slide ya. Ini juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa itu reformasi? Jadi kalau menurut KBBI itu reformasi ini diartikan atau didefinisikan ini sebagai perubahan secara drastis. Artinya cepat ya. Perubahan ini secara drastis itu untuk apa? Untuk perbaikan dalam bidang sosial ya, kemudian apa? Politik, kemudian agama ya, dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, jadi memang definisi ini menekankan sifat perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian tadi dari Saudara Mayanti juga sudah ya. Kemudian kalau dikatakan lebih luas lagi terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya. Jadi tentang pelayanan publik ini bagaimana pelayanan publik ini bisa memberikan definisi yang lebih komprehensif juga. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ada SOP-nya. Jadi kalau kita melayani publik gitu ya, itu ada SOP-nya, ada undang-undangnya. Karena kita juga setiap bekerja itu pasti ada SOP-nya. Kemudian SOP yang kita laksanakan itu nanti ada eh, STKP, Bapak Ibu ya. Jadi penilaian terhadap karyawan. Begitu. Apakah kita telah melaksanakan SOP itu dengan sebaik-baiknya, efektif dan efisien gitu. Nah, eh, pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat ini banyak bentuknya Bapak Ibu ya, baik itu dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif gitu. Nah, jadi memang dari berbagai definisi yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini dapat sintesiskan. Sintesis itu adalah ini ya, kesimpulan sementara ya, sintetis ya, sintesa. Ini adalah kesimpulan sementara dari definisi yang sudah disampaikan tadi bahwa memang pelayanan publik ini pada dasarnya merupakan upaya Bapak Ibu ya, upaya untuk memenuhi ya kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai siapa? Pemerintah sebagai siapa? Penyelenggara negara gitu ya. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkualitas, secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oke, ini adalah latar belakang dan sejarah reformasi pelayanan ya. Dari mulai 1998, kemudian pada saat pemberantasan KKN dan tuntutan masyarakat ya. Bapak Ibu, silahkan klik link yang sudah saya berikan di grup WA, kemudian nanti kita mencoba menggunakan ini ya, media pembelajaran yang kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah pernah pakai atau belum. Jadi saya sedikit mengenalkan tentang Mentimeter ini. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Oke, ya, benar ya. Jadi tujuan utama reformasi pelayanan publik ini adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan. Ya, ini benar. Ya, meningkatkan transparansi juga benar. Ya, kemudian menyederhanakan prosedur ini juga benar. Yang salah adalah mengurangi biaya operasional. Untungnya nggak ada yang jawab ya Bapak Ibu ya. Sebutkan satu contoh reformasi pelayanan publik yang berhasil. Salah satu contoh reformasi pelayanan publik yang berhasil. Yang dimaksud dengan transparansi dalam pelayanan publik. Transparansi. Ya, jadi keterbukaan informasi kepada masyarakat Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Silakan jika ingin ada yang bertanya atau misalnya mau berdiskusi, misalnya kendala yang dihadapi di instansinya Bapak Ibu, boleh silahkan. Ibu izin Bu, sedikit Bu, Ya, Pak Dodo, silahkan Pak Dodo. yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya, terkait dari tantangan dalam hal digitalisasi itu salah satunya kan keamanan data, Bu, basis data gitu kan. Baik. Nah, tapi saya punya sedikit pemikiran yang lain juga gitu terkait dengan reformasi digitalisasi ini mungkin lebih kepada ada plus dan minusnya. Salah satunya mungkin terkait dengan jaringan, Bu, yang Oke. mungkin memang lebih banyak sekarang ini karena digitalisasi itu kan utamanya tergantung pada jaringan, Bu, pada sinyal. Betul. Dan itu lebih banyak dirasakan oleh masyarakat apalagi di pedalaman yang mungkin sulit untuk diakses. Salah satunya dari itu. Dan keduanya seperti studi kasusnya kayak kemarin saja, walaupun aplikasinya sudah terkoneksi, tapi jaringannya kurang bagus pun, ya seperti contohnya yang sekarang ini terjadi lagi ramai itu SPMB kan. Nah, penerimaan murid baru itu banyak terkendala kepada jaringan gitu. Memang benar ya Pak ya, dalam selain tentang keamanan data, salah satunya adalah kalaupun misalnya link itu yang kita akses adalah tidak baik, ya, atau hal-hal negatif, atau hal-hal yang mencurigakan, atau misalnya penipu lah gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita jaringannya nggak bagus juga kita nggak bisa akses link itu ya Pak ya. Jadi memang terkait kalau misalnya hal-hal yang paling relevansi khususnya sekarang dalam hal penerimaan murid baru ya, tantangan digitalisasi kalau Pak Dodo bilang tadi SPMB gitu ya. Jadi memang selain keamanan data, jaringan ini perlu. Kenapa? Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang telah saya sampaikan. Perjalanan sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat ini adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar bagi saya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai atas waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah diberikan. Apresiasi yang mendalam juga saya sampaikan kepada tim Panitia Sertifikasi Smart Dosen 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas kesempatan dan fasilitas yang luar biasa ini.
Tak lupa juga saya haturkan rasa terima kasih kepada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami yang senantiasa memberikan dukungan dan ruang untuk terus berkarya. Terima kasih pula kepada rekan sejawat dosen atas kolaborasi dan semangat kebersamaan yang terus terjaga. Dan tentu saja untuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menjadi inspirasi bagi saya, motivasi saya dalam setiap pengajaran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Besar harapan saya untuk dapat terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.